Oke, berikutnya ini masih penggunaan integral. Kita akan menghitung ada tiga macam menghitung volume benda. Yang pertama dulu volume benda yang akan dijelaskan ini ya, namanya menghitung volume benda dengan metode irisan penampang gitu ya. Jadi harus nampang gitu. Nah, coba diberikan sebuah benda pejal yang luas irisan penampangnya di setiap titik X diketahui. Maksudnya apa? Ini ada bendanya benda 3 dimensi ya, benda ruang. Kemudian ini sumbunya, sebut aja sumbu X, nggak selalu sumbunya namanya mau T, mau X, mau apa bebas ya. Dan ini bendanya. Nah, benda ini terletak antara X dari A sampai B. Nah, kemudian yang diketahui ini luas irisan penampangnya, penampang yang tegak lurus sumbu X. Jadi sumbu X-nya horizontal, penampangnya itu irisannya tegak lurus terhadap sumbu X. Nah, ini penampangnya di setiap titik X diketahui ada rumusnya. Jadi kalau diberikan X-nya, misalkan sama dengan 3 di sini, berapa luas penampangnya? Ya, A3, di mana A ini fungsi yang diketahui. Misalkan A-nya itu X kuadrat. Ya, kalau X-nya 3, ya berarti luas penampangnya 3 kuadrat. Ya, di semua titik diketahui penampangnya. Di X manapun. Mau dihitung volumenya. Nah, prinsipnya kita bikin partisi sepanjang AB. Tuh ya. Kalau WA-an aja. Nanti WA-an masih lama sinciannya. Ini eh, sepanjang AB. Kenapa di telepon pacar? Hah? Baju merah mah nanti hari Selasa. Baju merah, celana merah. Hmm. Oke. Kemudian seperti biasa lihat partisi yang ke I. Nah, kalau di luas itu kita kan bikin partisi, pilih wakil, bikin persegi panjang. Jadi wakil itu menentukan tingginya. Kalau di sini ini X saya perbesar. Wah, ininya perlu juga saya. Eh, 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 eh. Mau ngegedein lagi gimana? Ah, ini ya. Ini XI-1, ini XI, pilih wakil XI garis. Nah, di sini luas penampangnya kan tahu di XI garis. Karena di setiap titik X, luas penampangnya tahu. Oke, jadi di situ saya bikin penampangnya di XI garis. Nggak digambar di sini, tapi gambarnya di sini yang abu-abu ini. Abu-abu atau biru muda atau ungu muda, nggak tahu. Beda-beda muncul. Nah, kemudian sepanjang XI-1 sampai XI dianggap, diaproksimasi sebenarnya luas penampangnya sama. Ini, diwakili yang abu-abu. Kalau dihitung luas tuh kita bikin persegi panjang, kemudian dibikin lurus kan. Jadi persegi panjang. Meskipun kurvanya melengkung. Nah, ini juga kan sebenarnya melengkung tuh. Ini melengkung, tapi setelah dibuat dalam satu partisi, semuanya dibikin lurus. Lurus. Ya, ngikuti luas penampang di titik wakil. Nah, luas penampang di titik wakil adalah AXI garis. A luas penampang di titik XI garis. Ini tingginya adalah delta XI. Maka volume ini berapa? Luas penampang kali tinggi, betul? Kayak silinder, tapi ini mah nggak silinder. Bentuknya ya abu-abu kayak gini. Penampang. Ya. Luas penampang kali tinggi. Jadi nggak ngikuti yang melengkung ini, tapi ini udah lurus. Oke. Volume elemen integral, ini namanya elemen integral. Kalau satu partisi itu satu subinterval namanya elemen integral atau elemen luas.
Delta volumenya adalah luas penampang. Nanti ini bisa dihitung. Karena rumus AX-nya diketahui. Kali tinggi silinder. Seluruhnya gimana? Tinggal integralkan aja. XI garis jadi X, delta XI jadi DX. Udah, ini cuma rumusnya. Mudah sekali kan? Oke, kita lihat contoh-contohnya. Teorinya cuma itu aja. Itu sok yang mau nyalin ya. Oke, lanjut ke contoh. Nah, yang ke satu gambarnya udah diberikan. Saya klik aja karena ini banyak gambar yang saya nggak bisa bikinnya. Coba kita baca pelan-pelan. Alas sebuah benda. Alas, paham nggak alas? Alas. Alas sebuah benda berarti bawahnya ini ya. Kalau ini alasnya, kalau gini ya alasnya yang ini. Oh, alasnya bawahnya. Alas sebuah benda adalah daerah yang dibatasi oleh Y sama dengan ini. Ini ada yang kurang. Sumbu X positif dan sumbu Y positif. Gitu ya. Ini gambarnya gimana? Parabola membuka ke bawah ya. Puncaknya di 0. Jadi gambarnya dia sebenarnya parabola gini. Puncaknya 1. Parabola gitu. Y sama dengan 1 min X kuadrat per 4. Ya ini bisa dihitung titiknya. Kalau dihitung Y-nya 0, X-nya berarti 2. Gitu. Ini 1. Kemudian dibatasi oleh ini, sumbu X positif, yang ini, dan sumbu Y positif. Jadi daerahnya adalah ini. Itu. Kalau nggak paham, tanya. Nah, saya gambar ini di sini ya, parabolanya nggak kelihatan kayak parabola. Tapi ini maksudnya parabola yang ini. Gitu. Hmm. Oke. Jadi ini saya hapus lagi supaya gambarnya nggak terlalu banyak. Oke, ini parabola. Jadi sebenarnya parabolanya masih ada ke sana juga ya. Bawah dan ke sana. Ini tuh bawahnya, alasnya. Jadi sekarang yang hijau ini saya gulingkan ke bawah. Menjadi gambar yang B. Supaya ada di bawah yang hijau ini. Ya diputar aja ke dalam papan tulis 90 derajat gitu ya. Menjadi ini. Paham? Jadi dia menjadi itu. Nah, kemudian yang ininya nanti bentar. Bila penampang-penampang yang tegak lurus sumbu X, ini sumbu X ya, penampang tegak lurus. Kalau ini sumbu X, penampang tegak lurus tuh ya ini ya. Nggak harus nempel. Ini juga tegak lurus sumbu X. Jadi ini tegak lurus gitu. Penampang-penampang yang tegak lurus sumbu X berbentuk persegi. Ini kalau dulu istilahnya bujur sangkar. Sekarang persegi. Jadi gini, ini sumbu X, kita bikin yang tegak lurus sumbu X, bidang. Itu ini, bidang ini tegak lurus sumbu X. Berbentuk persegi. Ya, di sini juga persegi. Kalau di sini gimana? Di sini. Lihat, bikin tegak lurus sumbu X, ini bawahnya. Tadi yang hijau bawahnya, ininya persegi. Gitu ya. Jadi, yang paling kanan gimana? Cuma titik aja. Paling kiri, penampangnya paling gede ini. Yang ini. Kebayang nggak bendanya? Terbayang? Nah, kalau udah terbayang, kita menghitung volumenya. Rumusnya tadi, jangan lupa ini. Tinggal luas penampang, boleh langsung kalau ini, luas penampang kali ini aja, dx. Oke, kita hitung sekarang. Asal saya bisa memberikan di sini titik X sembarang, atau ini X sembarang,
Berapa ini luas penampangnya nih? Kalau AX-nya tahu, udah volumenya tinggal integral AX dx. Coba kita akan hitung. Karena dia bentuknya persegi, maka saya cukup menghitung satu sisinya aja. Berapa gitu ya. Ini berapa panjangnya kalau ini X, ini panjang ini sama dengan ini, betul? Ya, berapa? 1 kurang X² per 4 kan? Ya kan ini fungsinya ini. Kalau ini titik 0,3 ya ini 1 min 0,3 kuadrat dibagi 4 gitu ya. Kan ini fungsinya ini. Fungsinya tingginya. Oke. Jadi saya punya sisi ini adalah sebesar itu. Ini X. Ini sebesar itu. Itu sama ya dengan ini ya. Yaitu nilai fungsi di titik X. Nggak usah pakai partisi lagi kalau yang bab ini. Ini sekian, tingginya sama kan ini persegi. Jadi luas penampangnya adalah ini kali ini. Dia. Nah, udah tahu ini udah volumenya sama dengan integral AX dx. Kuadratkan, hitung sendiri. Paham nggak? Pak, jadi dia volumenya tuh cuma dari 0 sampai Oh, iya. 6. Sampai ini X-nya ada di berapa dia? Alasnya X-nya dari 0 sini sampai 2. Gitu. Jadi bendanya melengkung gitu. Set. Alasnya ya lengkungan. Terbayang nggak? Ini bendanya terbayang nggak? Kalau yang di sini penampangnya ya ini lebih gede persegi panjangnya daripada yang abu-abu kanan. Makin ke kiri makin besar. Di sini kecil sekali ininya. Di sini titik aja. Gitu. Lihat ya? Nah, yang ke satu kerasa aneh, nanti yang kedua kerasa gampang. Yang kedua, nggak dikasih gambarnya. Ini. Coba. Saya mau ini aja karena saya nggak bisa ngegambarnya nanti belepotan. Coba saya gambar dulu pakai tangan, tapi nanti yang dibuka yang udah jadi yang pakai software ya. Alas sebuah benda adalah daerah yang dibatasi Y akar X. Coba ya saya gambar dulu. Y akar X. Y akar X udah harus bisa ya ini. Ini naik terus, sorry. Y sama dengan, ini naik terus pokoknya. Y sama dengan saya namakan Fx. Jangan ngobrol. Jangan ngobrol. Siapa yang ngobrol ya? Atau setan? Oh, dari kelas sebelah. Oh, harus dimarahin ya. Diguyur. Jangan-jangan saya gambar lagi akar X gitu. Satu lagi Y sama X kuadrat. Saya gambar sepotong aja ya. Karena motongnya di sini Y sama X kuadrat. Sebut aja GX gitu ya. Supaya ada namanya. Nah, alas sebuah benda adalah daerah yang dibatasi oleh dua grafik itu ini. Itu alasnya bawahnya. Jadi saya putar ke dalam 90 derajat supaya jadi di bawah. Oke, saya buka ke sini. Ini alasnya ini diputar ke bawah ke dalam bidang papan itu. Kemudian katanya penampang yang tegak lurus sumbu X. Ini sumbu X. Ini yang biru ini tegak lurus terhadap sumbu X. Ya, ini sumbu X. Ini ada ini berbentuk setengah lingkaran. Nggak harus dilalui sumbu X. Ini ada bidangnya. Ini sumbu X ya dia tegak lurus gitu ya. Nggak harus ditembus bidangnya. Nah ini berbentuk setengah lingkaran.
Jadi kalau yang di sini, gimana yang di sini? Ya ini tegak lurus sumbu X dia lingkaran gitu ya. Aduh, setengah lingkaran tuh. Yang biru itu apa, Pak? Hmm? Yang biru. Nah, Nggak, keseluruhan bukan bendanya. garis. Oh, Nah, atasnya jadi benda. tetap aja. Sebenarnya yang birunya belum ada. Digambar dulu setengah lingkaran, nanti atasnya disambungkan. Jadi yang biru. Ya, Oh, ya. jadi yang biru tadinya nggak ada. Saya bikin dulu setengah lingkaran, kemudian disambung sama yang biru. Terbayang tidak? Hah? Terbayang tuh apa? Maksudnya? Hah? Iya, bisa dibayangkan. Terbayang tuh apa? Saya juga nggak tahu. Pokoknya terbayang. Oke. Jadi setengah lingkarannya kalau di paling kanan hanya titik aja. Di paling kiri titik aja. Gitu ya. Yang di sini setengah lingkarannya kecil. Dia tegak lurus sumbu X. Yang di sini gede. Gitu ya. Oke. Nah, hitung volumenya. Yang penting kalau ini ada posisi X sembarang, ini kan gitu ya. Kemudian setengah lingkarannya kalau yang gambar kiri berarti setengah lingkarannya ini kan alasnya setengah lingkarannya ke sini ya. Oke. Nah, kalau dia posisinya X, yang penting sekarang berapa AX-nya atau luas ini nih si AX-nya. Kalau ini posisinya X sembarang. Hmm? Setengah setengah pi R kuadrat. R-nya berapa? Nah, jari-jarinya tuh setengah tinggi ini, betul? Ya, Ya. paham? Tinggi ini berapa? Hah? Fungsi atas kurang fungsi bawah kan? Dibagi dua. Itu jari-jarinya. Setengah pi R kuadrat. Oke. Ini. Ini diameternya. Ini kurangi ini. Mana ini kurang ini? Grafik merah kurangi grafik ungu. Jadi grafik merah akar X, grafik ungu X kuadrat. Dikurangi. Nah, itu jari-jarinya setengah dari ini. Nah, luas setengah lingkaran adalah setengah pi R kuadrat. Paham? Paham dia mah dapat A. Ya. Itu siapa? Randy. Randy Randy Orvalo ya. Ovalo, Orvalo. Or. Paham nih? Kalau ada yang nggak paham nanya. Jangan diam aja. Nah, udah tahu ini ya udah. Volumenya tinggal integralkan. Kita lihat di X partisinya paling kiri berapa, paling kanan berapa. Ini dicari dulu titik potongnya itu 1,1. Jadi ini dua grafik ini dicari titik potongnya di 1,1 potongannya. Udah tinggal 0 sampai 1. Salin aja AX-nya kali DX. Ini dipangkatkan gampang ya integralkannya. Enggak saya hitung. Oke, lanjut lagi. Nah, yang ini rada susah. Oke, saya klik aja ya. Nggak ada cerita fungsinya. Oh, soalnya nggak ada. Baca dulu. Tentukan volume irisan dua buah silinder berjari-jari satu. Bukan dua buah silinder. Ini seperempat silinder ya. Kan kalau silinder lengkap dia sampai sana gitu kan ya. Ini seperempat. Irisan dua buah seperempat silinder. Jari-jarinya satu. Seperti pada gambar. Silinder irisannya ini. Berapa volume benda ini? Susah ya. Coba kita lihat.
Hah? Diminta tuh irisan, volume irisan. Iya, irisan antara seperempat silinder ini. Silindernya kayak hantu, bisa dimasuk gitu ya. Irisannya digambar. Jadi irisannya seperti ini. Nah, prinsipnya tadi kan harus menentukan luas penampang yang tegak lurus sebuah sumbu. Diambilnya petunjuknya, ambil ininya, penampang mendatar dari benda tersebut, petunjuk ini berbentuk persegi. Kenapa persegi? Hah? Kebayang nggak persegi? Karena silinder ini jari-jarinya sama. Jadi nanti panjang ke sini, ini kan busur lingkaran kan, betul? Yang ini kan kalau dibuat persamaannya X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 1 kan lingkaran. Jari-jari 1. Yang ini juga sama. X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 1. Jadi busur ini tuh busur ini kan sama dengan busur ini ya. Busur ini dengan ini. Yang ini busurnya sama dengan busur ini. Sehingga panjang ke sini dengan panjang ke sini sama aja. Jadi dia akan berbentuk persegi. Oke. Ini dihapus dulu distorsi nanti. Kebanyakan nama. Nah, saya akan melihat penampangnya yang mendatar petunjuknya. Karena tadi tahu bentuknya persegi. Jadi kalau penampangnya mendatar, berarti dia tegak lurus sumbu yang mana? Hah? Yang agak Sumbu T ini ya, saya namakan sumbu T. Terserah nama sumbunya. Itu. Sebentar. Masih ngantuk nggak? Hah? Ini udah diisi ulang loh. Hmm? Soalnya kemarin udah dipakai anak FITB. Nih, tuh. Gitu ya. Oke, kita jadi ini T-nya di sini anggap T-nya 0 yang bawah ini, pertemuan sumbu 3 garis ini. Ini T-nya ke sana makin besar ke atas. Jadi kalau di posisi T sembarang, ini ada sumbu T ya. Di posisi T sembarang, dia ada persegi gitu ya. Kan ada persegi itu. Ini posisi T sembarang. Berapa luasnya sebagai fungsi dari T? Fungsi dari sumbu yang tegak lurus ya. Gimana merumuskannya? Nah, kita lihat. Saya akan ambil, saya mau merumuskan nih. Ini kalau tingginya T, di sini titik T, berapa sih luasnya sebagai fungsi T? AT-nya berapa gitu? A fungsi T. Nah, untuk itu, maka saya ambil yang sini. Mau ambil yang sini juga boleh. Ambil yang biru, bukan biru, ini apa? Ungu, kemudian sumbu ini saya namakan sumbu X. Kemudian ini sumbu T. Nah, ini saya gambar di sini. Ini X, ini T. Ini busur yang ini. Terbayang? Kan ini sama dengan busur ini, betul? Ini kan tadi lingkaran jari-jari 1. Jadi persamaannya ini. Betul? Sumbunya X dan T. Jadi nggak pakai Y, pakainya T. Karena busur ini sama dengan busur dari silindernya. Diketahui silindernya berjari-jari 1. Lingkaran jari-jari 1. Nah, sumbunya ini. Sekarang saya punya ini setinggi T. Jadi di sini mana? Ini setinggi T, betul? Ini nih, tinggi ini nih, sama dengan ini di sini. Saya harus merumuskan ini berapa panjangnya sebagai fungsi T. Nah, kan ini yang horizontalnya, jadi saya rumuskan di sini nilai X ini. Dari sini X-nya sama dengan ini. Pindah ruas, diakarkan.
Sebenarnya ada plus min, tapi kita ngitung panjangnya, jadi hanya dipakai yang plus aja. Bisa? Udah, ini tahu nih. Ini tahu. Ini kan persegi. Berapa luasnya? Ya ini kali ini. Kali apa? Ini kali ini. Kan persegi. Oh iya. Ini kan yang saya gambar itu adalah ini. Sama ini. Kan sama. Gitu. Nah, dia panjangnya segini. Sebagai fungsi T. Fungsi dari sumbu tegaknya. Tuh, udah ngantuk. Pengen ini ya. Enjoy yogurt. Cimori. Hah? Oke, karena persegi berarti luas. Luas yang biru ini kali ini. Ini kali ini sendiri. Jadi A-nya ini. Nah, udah tahu A-nya ya udah. Gampang sekali. Volume seluruhnya integralkan dari ini berapa? Dari 0 T-nya sampai yang atasnya T-nya 1. Kan ini lingkaran jari-jari 1 tadi. 0, 1. Udah tinggal rumus luas penampangnya itu. Tuh ya. Tinggal dihitung. Kok mukanya pada bengong seperti nggak percaya? Masih bingung. Tadi pause. Ini dulu. Yang busur ungu persamaannya ini tahu nggak? Hah? Dari mana? Ya, oke. Nah, kalau ini tingginya T sembarang, ini T sembarang jadi di sini nih, T sembarang tingginya. Saya mau ngitung panjang ini berapa? Yang horizontal. Yang horizontal itu adalah nilai X ya, betul? Ya, dari sini rumuskan. Jadi, X kuadrat sama dengan 1 min T kuadrat, atau X sama dengan plus min akar 1 min T kuadrat. Hanya dipakai yang plus. Jadilah ini. Ini tuh nilai X-nya ya. Kalau T itu ininya, kalau ininya kan X-nya. Itu udah paham? Karena busur ini sama ya, busur ini. Ini kan sama dengan busur ini. Nah, di soalnya kita lihat, itu busurnya adalah 12 silinder berjari-jari 1. Berarti dia di sini gambarnya ini adalah persamaan lingkaran jari-jari 1. Berarti sebenarnya ini gambar tabung, Pak. Tabung cuma 1/4. Kalau tabungnya lengkap ya harus gitu ya. Nah, itu persamaannya adalah ini. Samaan lingkaran jari-jari 1. Hah? Bingung? Bingung? Udah bingung atau enggak gini teh? Kalau ini ada tabung jari-jari 1, ini jari-jarinya 1, persamaan lingkarannya apa? Hah? Persamaan lingkaran jari-jari 1. Gitu kan? Persamaan lingkaran jari-jari 1. Cuma saya pakai sumbunya yang ini X, yang ini T. Jadi nggak pakai Y di sininya. Gitu. Udah paham? Dia nggak dibagi 4. Enggak, persamaan garisnya mah enggak. Enggak. Oh. Sebenarnya persamaan ini yang saya tulis ini sebenarnya lingkaran lengkap. Gitu. Cuma saya hanya perlu bagian yang ini. Ya. Cocok ini dosen farmasi, suaranya keras. Nah, sekarang ini. Kasih. Oke, berikutnya adalah kita akan menghitung
volume benda putar. Ada dua macam, ada metode cakram atau cincin, satu lagi metode kulit tabung gitu ya. Yang cakram sama cincin digambarin delta X ya. Yang kulit tabung nanti nggak usah karena kalau digambar delta X-nya rumit. Kecuali nanti saat penurunan rumusnya. Oke, jadi awalnya ada sebuah keping ini seperti ini. Dibatasi fungsi, bisa dibatasi dua fungsi. Gitu ya. Kemudian dari X sama dengan A sampai X sama dengan B. Kemudian ini diputar terhadap sumbu X. Terjadilah benda seperti ini. Nah, kita akan ngitung volumenya. Oke. Asal ngitung luas udah beres, yang ini juga beres gitu. Nah, prinsipnya bentuk partisi sepanjang A sampai B. Bentuk partisi itu dibagi-bagi X0, X1, X2, X3 sampai Xn sama dengan B. Boleh sama lebar, boleh beda-beda ya. Yang penting perhatikan partisi yang ke I. Jadi di sini nggak tergambar ya. Ini harusnya yang pinggir kirinya XI-1. Yang kanannya XI. Pilih wakil. Wakil di antara ini, dua ini. Yang mana aja, mau kirinya, kanannya, tengahnya, XI garis. Ini digambarnya di kanan sini. Ini XI-1, ini XI, pilih XI garis wakilnya. Nah, XI garis, kalau di titik XI garis, maka tingginya, ini tingginya adalah sama dengan fungsi yang atas ini dikurangi ini, betul? Fungsi atas ini adalah fxi garis, nilai fungsi di titik xi garis gitu ya. Ini. Nah, kemudian kita bikin silinder. Dibikin kayak waktu ngitung luas kan dibikin lurus. Yang ini juga dibikin lurus. Sepanjang xi-1 sampai xi. Jadi sebenarnya ada tahap di sini bikin persegi panjang dulu gitu ya. Persegi panjang di sini ada xi garis. Ini ada fxi garis. Persegi panjang, persegi panjangnya diputar terhadap sumbu X. Terjadilah silinder seperti ini. Berapa volumenya? Volumenya berarti luas alas kali tinggi kan? Luas alasnya berapa? PR kuadrat. Kecepatan, benar. Jadi volumenya PR kuadrat, R-nya itu jari-jarinya ini. PR kuadrat kali tinggi silinder. Kalau udah bisa ini udah selesai sebenarnya. Seluruhnya gimana? Tinggal integralkan dari A sampai B. Aduh, kita saingi suaranya ya. Jadi, gitu ya. Terekam. Kalau perlu kita pasang kabel, pakai mic, taruh dekat jendela dia. Iya ya. Delta F-nya kan ada XI garis jadi sama dikali delta XI garis. Kenapa yang di bawahnya jadi cuma X? Selalu pokoknya kalau ini hanya volume satu elemen gini, kalau seluruhnya itu emang aturannya XI garis berubah jadi X. Delta XI jadi DX. Percaya aja, karena kalau enggak, saya harus jelaskan lewat jumlah Riemann lagi, panjang. Percaya gitu, harus percaya sama yang kelihatan dulu ya. Baru bisa percaya sama yang nggak kelihatan. Oke? Udah, ini rumus umumnya ini. Tapi jangan diapalin gini. Yang diapalin yang ini.
ngitung volume silinder. Karena nanti variasinya bisa macam-macam. Contoh. Mau ciluk bak atau mau digambar sama saya? Hah? Mau manual? Balik lagi ke sini dulu. Oke. Soal nomor 1 saya salin ke OneNote. Ini. Kita mau ngitung volumenya. Coba kita lihat gambarnya dulu. Gambarnya. Bikin sumbu. Salah. Warnanya kalau nggak mau hitam sumbunya. Akar X. Ya. Akar X. Gampang akar X gitu ya. Nggak mau berubah warna. Bandel pisan. Nggak mau juga. Ini akar X. Garis X sama dengan 4. X sama dengan 4 ini. Dan sumbu X. Udah jelas ya. Jadi daerahnya mana? Daerahnya adalah ini ya. Betul? Nah, latihan dulu ngarsir. Nah, daerahnya adalah itu. Diputar sumbu X. Diputar sumbu X. Hitung volumenya. Yang ngulang yang tadi aja. Jadi caranya gimana? Kita lihat. Buat partisi sepanjang ini 0 sampai 4. 0 sampai 4. Kemudian, mau ditulis nggak? Nggak usah ya. Yang penting mah ini aja partisi XI-1, ini XI, gitu ya. Kalau mau ditulis boleh buat partisi pada sumbu X sepanjang 0 sampai 4 gitu. Lihat partisi yang ke I, kemudian ini pilih XI garis wakilnya, bikin persegi panjang. Nah, ini yang diputar. Putar terhadap sumbu X, maka akan terbentuk sebuah silinder gitu ya. Terbentuk sebuah silinder. Ampun deh, silindernya kayak Betul? Terbentuk silinder gitu. Asal bisa merumuskan volumenya beres. Jadi ini yang kiri itu kalau di sana XI-1, ini XI. Ini jari-jarinya berapa? Jari-jarinya sama dengan tinggi ini, betul? Atas kurangi bawah. Jadi berapa? F XI garis gitu kan? Dikurangi bawahnya Y-nya berapa? 0. Sehingga saya dapatkan delta volume Pi kali jari-jari kuadrat kali tinggi silindernya ini. Delta XI. Volumenya? Udah, kalau udah tahu ini gampang. Partisinya dari 0 sampai 4. Pi Fx kuadrat dx. 0,4, masukkanlah fungsinya tadi akar X. Akar X kuadrat dx. Sama dengan 0,4 Pi X dx. Sama dengan Pi-nya keluar per 2 X kuadrat. 0,4. Sama dengan Pi per 2. Ini dikurung aja 4 kuadrat min 0 kuadrat. Sama dengan sekian. Gitu ya. Bisa? Iya, ya. Ini tuh Najwa ya? Najwa. Naswa. Bukan Najwa. Oke, lanjut lagi. Aduh, lambat sekali nih kuliahnya.
Nggak ada jawabnya lagi, terpaksa gambar lagi. Hmm, oke. Sama aja prinsipnya. Pokoknya ngitung lu volume silinder. Daerah di antara grafik ini, akar 8X itu sama akar X hampir sama aja ya. Akar 8X itu akar 8 kali akar X itu. Ya lebih tinggi dikit. Coba kita lihat gambarnya. Yang satu Y sama dengan X kuadrat. Warna merah gitu ya. Y sama X kuadrat ini. Y sama dengan, sebut aja yang ini fungsi X. X kuadrat. Satu lagi akar biru. Itu akar ya. Y sama dengan GX sama dengan akar 8X. Nah, daerah di antaranya ini diputar sumbu X katanya. Sama aja prinsip ngitungnya. X. Draw. Ini diputar sumbu X. Gitu. Ini titik potongnya berapa ya? Kita cari titik potongnya dulu. Samakan kedua fungsi. Nah, nggak percaya. X pangkat 4 sama dengan 8X. X pangkat 4 min 8X sama dengan 0. X min 8 sama 0. X1 sama 0. X2 sama dengan 2 ya. Jadi potongnya di sini 0 dan di 2. Oke. Jadi buat apa ini tulisan? Buat partisi pada sumbu X. Kita hanya mempelajari partisi di sumbu X aja. Sepanjang 0 sampai 2. Gitu. Oke, lihat partisi yang ke I. Ini XI min 1, ini XI di gambar gede ya. Pilih wakil, ini XI garis. Gitu. Bikin persegi panjang, jadi tarik tegak ya. Kalau tarik horizontal yang nggak memotong daerahnya. Tarik tegak. Tapi yang diambil yang melalui daerah aja ini. Oke, bikin persegi panjang. Lebarnya selebar partisi. Gitu. Ini harus ketemu di bawah ya. Nah, itu diputar sumbu X. Jadi terjadi silinder yang bolong, betul? Silindernya berlubang, betul? Nggak kelihatan dari WA-an aja. Oke. Saya putar yang merah menjadi silinder gitu. Nah. Tapi ada yang kosongnya. Yang di sini kan kosong, betul? Jadi silindernya ada kosongnya. Betul nggak? Ini persegi panjang ini diputar sumbu X. Sumbunya putarnya ini. Persegi panjang diputar sumbu X. Jadi terjadi silinder yang di sininya kosong. Paham nggak? Enggak, silinder. Persegi panjang, ini persegi panjang. Nih, persegi panjang diputar sumbunya ini. Gitu. Bingung dia. Kipasnya yang rada keras, yang rada kencang kipasnya. Nanti rambutnya gitu semua bagus. Ya.
Nah, gimana ngitung volumenya? Asal bisa merumuskan volume ini, beres. Volume ini adalah, di sini ini tingginya berapa? 2. Hah? Enak aja 2, cuma ini aja. Delta XI. Delta XI kan ya? Ini kan pinggirnya XI min 1, yang di sini XI. Nah, ngitung volumenya gimana? Ya, volume silinder yang besar dikurangi volume yang bolongnya, betul? Volume silinder yang besar berapa? Ini jari-jarinya yang besar berapa ini? Yang biru itu sama dengan yang biru ini, betul? Dia panjangnya adalah berapa? G XI garis, betul? Ini, fungsi G dikurangi Y-nya di sini 0. Betul? Ya, tulis dulu. Pi kali jari-jari kuadrat kali delta XI. Dikurangi yang kosong ini jari-jarinya berapa? Nih. Sama dengan ini kan? Betul? Yang kosong? Yang kosong ini yang di tengah kosongnya berapa? Grafik yang merah dikurangi Y-nya di sini 0. Jadi grafik yang merah itu F kan? Pi kali F XI garis kuadrat kali delta XI. Nah, udah kebentuk ini gampang. Atau saya pi-nya keluarkan konstanta G XI garis kuadrat minus F XI garis kuadrat delta XI. Volume seluruhnya? Ini delta voli. Sorry. Ini volume seluruhnya. Kan ini baru satu elemen ini aja. Integralkan, pi-nya bisa keluar. Apa ini? 0 sampai 2. Partisinya GX kuadrat dikurangi Fx dx. Tinggal sisanya ngitung aja. Masukkan fungsinya. 0,2 berapa itu? GX-nya yang mana? Akar 8x. Jadi 8x ya. Satu lagi, Y sama dengan X kuadrat dipangkatkan 2, jadi X pangkat 4. Tinggal dihitung. Begitu. Silahkan kalau mau disalin dulu. Nah, lanjut lagi. Tadi ini ya. Sebentar dulu. Diputar terhadap Y sama dengan 5. Oke. Sama aja. Pilih salah satu mau yang mana? Pilih salah satu. Mau nomor 3 atau 4? 4. Oke, sama aja. Tingkat kesulitannya sama aja. Coba ya. Kita gambar dulu. Grafiknya tadi udah tahu. Kita gambar ulang. Saya nggak ada softwarenya ya. Sebentar. Oke, berikutnya kita akan bahas soal ini. Saya akan gambar dulu grafiknya pakai software. X kuadrat sama 8X. Kalau ini agak berabe, Maple tuh. Definisikan dulu fungsinya. Titik 2 sama dengan ngedefinisiinnya. X minus panah jadi X pangkat 2. Error lagi. Oh, pangkat 2 ininya di bawah dong. Turun. Satu lagi G X. Tadi apa? Square root
dari 8X gitu ya. Harus ditulis lagi dia kalinya teh pakai bintang. Kemudian diplot dan harus disimpan. A plot dari apa? Fx. Itu aja lah. B plot dari Gx. Kemudian mau di ini kan pokoknya perintahnya aneh-aneh lah. Ini kebetulan tangannya aja apal. With plots. Kurang. With kurung plots. Di sebelah dia jadi gugup ini. Display tadi gambarnya A, B. Kecil sekali potongannya. Gimana nih? Kita kan mau gambar irisannya. Nggak jadi, nggak dipakai. Hah? Ya, itu irisannya kecil sekali. Ngesumnya rada susah lagi. Jadi manual lagi. Y sama dengan min 2. Y sama min 2 di bawah. Oke. Nah, gambar lagi ini yang ke satu. Y sama dengan Fx sama dengan X kuadrat. Satunya lagi Y sama dengan Gx akar 8X gitu. Oke, daerahnya ini kayak tadi diputar terhadap garis Y sama dengan min 2. Y sama dengan min 2 tuh di sini ya. Min 1, min 2. Ini sumbu putarnya. Gitu. Nah, udah prinsipnya sama dengan tadi. Prinsipnya. Ini tadi titik potongnya berapa? 2 ya. Betul nggak? 2 akar 16, ini 24, betul. Nah, partisi kayak tadi. Ini XI min 1, ini XI, titik wakilnya XI garis, gitu. Bikin persegi panjang. Yang melalui ini. Persegi panjangnya gitu. Persegi panjang. Selebar ini. Nah, gitu. Nah, persegi panjang itu yang diputar. Kembali terbentuk silinder yang berlubang, betul? Diputar terhadap sumbu ini. Persegi panjang ini diputar ke sumbu ini. Terjadilah silinder yang berlubang lagi. Gambar aja silinder sembarangan gini. Cuma ada lubangnya, gitu ya. Kita rumuskan lagi volumenya. Maka delta volume Pi kali jari-jari luar. Ini hitung volume silinder seluruhnya dulu. Jari-jarinya berapa? Yang saya gambar biru adalah sama dengan ini, betul? Ya. Oh, sampai 2. Paham nggak? Ini jari-jari yang besarnya, ya ini. Berapa itu? Berapa ini panjangnya yang biru? 8X. GX dulu aja. GXI garis. Y GX. atas dikurangi Y bawah. Dikurangi Y bawah. Dikurangi ini Y-nya berapa? Dikurangi min 2. Kuadrat. Itu jari-jarinya ya. Ini GXI garis dikurangi min 2. Gitu ya. Pi R kuadrat kali ini lebarnya delta XI. Dikurangi silinder yang dalam. Silinder yang dalam ini yang saya gambar oranye. Biru juga. Yang saya gambar coklat. Ini.
Berapa itu yang coklat? Kenapa tebal kamu? Nah, yang coklat tuh yang kosong berarti segini, betul? Ya, yang kosong. Berapa itu? XI garis Pi, FXI garis grafik yang merah ini ya. F, X, I garis dikurangi Y bawahnya min 2. Ini adalah F, X, I garis dikurangi min 2 kali delta XI. Begitu? Udah kali gini mah ya udah gampang. Delta VI kita sederhanakan dulu, pi-nya keluarkan. GXI garis ditambah 2 kuadrat dikurangi FXI garis tambah 2 kurung kuadrat seluruhnya kali delta XI. Begitu? Bisa? Maka volume seluruhnya sama dengan integral dari berapa? 0 sampai 2. Tinggal pi GX tambah 2 kuadrat dikurangi FX tambah 2 kuadrat DX. Masukkan aja fungsinya. Masukkan fungsinya supaya nggak ngantuk. Pi GX-nya apa tadi? Akar 8X ditambah 2 kuadrat. Dikurangi X kuadrat. Jadi X kuadrat tambah 2 kuadrat. Seluruhnya DX. Begitulah ceritanya.